kasih. Rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar yang ke-61 tahun diselenggarakan secara serentak, secara nasional. Rangkaian yang dimulai dengan kegiatan yang pertama yaitu kegiatan Pasar Murah, di mana Pasar Murah ini menjual barang kebutuhan dasar, barang kebutuhan pokok yang di kontes di Ngada kita bagi secara daerah pemilihan, dan barang-barang yang dijual itu seperti beras, telur, dan minyak goreng. Harapan ataupun pesan dari kegiatan Pasar Murah yang dilakukan itu tentunya sebagai bagian untuk berpartisipasi, berperan serta, juga sebagai ucapan syukur kepada masyarakat, lebih khusus kepada konstituen yang selama ini melangkah bersama dengan Partai Golkar, baik secara nasional maupun di daerah tercinta. Kegiatan berikut yaitu kegiatan kunjungan ke makam para sesepuh Partai Golkar yang sudah berpulang, juga mendoakan kepada arwah dari seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar yang sudah berpulang. Untuk kunjungan pemakaman para sesepuh Golkar, tentunya ini sebagai sebuah penghormatan kepada jasa-jasa pahlawan Partai Golkar, lebih khusus konteks di daerah ini, yang sudah meletakkan dasar, fondasi, juga menghasilkan beberapa karya-karya dan nilai yang sudah diletakkan sampai hari ini, sehingga Golkar terus ada, bertumbuh dan berkembang. Kegiatan berikut yaitu kegiatan kunjungan ke rumah aman, juga panti asuhan. Ini dimaksudkan untuk berbagi kesan dan kisah bahwa di sekitar kita ada orang yang membutuh corong untuk disuarakan, membutuhkan aspirasi untuk didengarkan. Kebetulan di panti ini terhimpun anak-anak disabilitas yang mendapatkan atensi. Kita ke sana, kita bawa sedikit logistik sembako, juga kita santap siang bersama sambil mendengarkan aspirasi dari pengurusnya. Dan kegiatan berikut kita jalan sehat, melibatkan kader dan juga kaula muda, juga termasuk teman-teman media, ya, juga adik-adik dari Semansa dan juga Recis. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan soliditas sekaligus memperkenalkan Partai Golkar, bahwa Partai Golkar ini adalah dari masyarakat, juga akan kembali ke masyarakat, sehingga dengan tagline bahwa suara Golkar, suara rakyat. Dan sebagai puncak kegiatan hari ini akan dilakukan serentak seluruh Indonesia, dan sebentar kita juga akan live streaming, yaitu doa bersama. Doa bersama ini dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada seluruh karya-karya yang sudah dihasilkan oleh kader-kader Partai Golkar, juga penjasa Partai Golkar, dan lebih khusus kita memberikan atensi kepada masyarakat yang sudah sudi berkenan melangkah bersama Partai Golkar di usia yang tidak muda lagi, usia yang sudah cukup matang, yaitu 61 tahun. Dan tentunya untuk kontes lokal, partai ini kan berjenjang, DPP di pusat, DPD 1 di provinsi, di kabupaten itu DPD 1 dengan organ-organ pengurusnya. Tentunya kita bertindak dengan kontes lokal sesuai dengan spirit yang ada di kabupaten. Kita dalam kontes partai, kita juga ada anggota fraksi, di mana anggota fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai yang ada di legislatif, yang tentunya dengan fungsi-fungsi sebagai legislatif akan memperjuangkan, mendengarkan aspirasi masyarakat yang di sana tentunya dengan pemerintah. Ini terkenal sebagai partai tengah, ya, partai tengah dalam konteks dan kiprah tentunya proporsional, sesuai dengan fungsi DPR itu untuk memberikan budgeting,
juga menjaring aspirasi. Dalam konteks legislatif tentunya kita menjadi mitra yang sejajar dengan pemerintah, namun tetap akan memberikan kritik yang konstruktif, tetap akan menjadi corong dari masyarakat untuk menyuarakan baik aspirasi, baik ketimpangan-ketimpangan, juga yang sifatnya berupa pengawasan secara umum. Juga melibatkan kaum milenial. Hal ini diwakili oleh Isma Regina Pacis dan juga Isma Negeri Pejawa. Apa tujuan utama Partai Golkar menghadirkan kaum milenial ini? Hari ini segmentasi untuk kaum milenial itu sangat mendominasi. Kalau mereka tidak dilibatkan dalam konteks untuk mengenal kiprah partai politik, perjuangan partai politik, tentunya kita akan ketinggalan. Nah, untuk itu melibatkan mereka sesungguhnya dalam konteks yang positif. Mereka mengenal, memahami bahwa ini juga bagian dari edukatif. Kita tidak bisa dilepas pisahkan dari adanya pemilih-pemilih pemula ini untuk mengenal. Nah, saat ini kebetulan tidak dalam konteks politik elektoral, sehingga tidak bermaksud untuk politisasi, tapi melibatkan mereka bagian dari kebersamaan bahwa partai ini miliknya rakyat, sahamnya adalah rakyat, maka suara Golkar, suara rakyat. Kebetulan kalau Partai Golkar ini sangat demokratis dalam menentukan untuk struktur kepengurusan pemilih ini, sudah selayaknya adik-adik milenial ini dilibatkan untuk mengenal secara lebih dekat tentang politik.